Salam bahagia, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Pada video kali ini saya akan menyajikan demonstrasi konseptual modul 1.4 A6, di mana di dalam pendidikan guru penggerak, salah satu kegiatannya itu adalah kita harus membuat demonstrasi konseptual di setiap modulnya. Saat ini modul 1.4 pokok bahasannya yaitu mengenai budaya positif. Nah, di demonstrasi konseptual modul 1.4A6 saya mengangkat tema tentang penerapan segitiga restitusi. Saya, Christina Apriliani, calon guru penggerak Angkatan 9 DKI Jakarta, saya mengajar di SMK Negeri 9 Jakarta. Pada program calon guru penggerak kali ini, saya didampingi oleh pengajar praktik saya yaitu Bapak Parmenas Sinaga dan fasilitator saya dari Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Bapak Anang Suprapto. Nah, di channel saya kali ini adalah channel tempat berbagi ilmu untuk kalian di luar sana yang mungkin jadi the next-nya calon guru penggerak. Siapa yang mau referensi atau apa aja sih yang kita harus lakukan atau bisa menjadi referensi ilmunya buat kalian, silakan subscribe dan datang aja ke channel YouTube saya yaitu Christina Apriliani. Jangan lupa subscribe, klik tanda lonceng, like dan share channel saya ini ke saudara atau teman-teman kalian. Nah, pada modul 1.4 ini saya mempelajari tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh Diane Gosen, di mana berlandaskan teori kontrol, yaitu milik Profesor William Glasser. Di dalam restitusi terjadi proses yaitu segitiga restitusi. Apa sih yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialognya terdiri dari 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Pada saat menstabilkan identitas, ada beberapa kalimat yang kita bisa utarakan kepada anak yang melakukan kesalahan. Seperti, "Nak, tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang pasti memiliki masalah. Namun, bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut itu adalah hal yang luar biasa." Atau yang kedua, "Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini." Pada saat validasi tindakan yang salah, kalimat yang bisa kita utarakan kepada anak yang melakukan kesalahan itu adalah, "Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan?" Atau, "Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut." Pada proses menanyakan keyakinan kelas, kalimat yang bisa kita sampaikan atau kita tanyakan kepada anak yang mengalami kesalahan itu adalah, "Dari sikap kamu, Nak, keyakinan kelas apa yang bisa sesuai yang telah kamu lakukan?" Atau, "Keyakinan kelas apa yang belum kamu tunjukkan?" Untuk menstabilkan identitas, ada 2 hal yang berkepentingan. Yang pertama yaitu pada prinsipnya membuat kesalahan merupakan proses sebuah pembelajaran. Yang kedua, menstabilkan identitas bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Pada validasi tindakan yang salah, pada prinsipnya validasi tindakan yang salah merupakan setiap tindakan yang murid lakukan pasti mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan bertujuan untuk menemukan cara-cara efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Pada saat menanyakan keyakinan kelas,
Pada prinsipnya siswa memahami indikator dari dirinya sendiri, pernah mensepakati sebuah aturan, dan siswa mau menjadi orang yang dia inginkan. Hal yang lain tujuannya untuk mengubah stimulus respon menjadi posisi kontrol. Nah, berikutnya saya akan menyajikan dua kasus. Kasus yang pertama adalah sebagai berikut. Terdapat temuan di kelas pada saat pembelajaran saya di kelas, di mana sedang diskusi kelompok, ada seorang siswa saya bernama Rivaldi tidur di dalam kelas. Dia terlihat lelah sekali. Laporan dan cerita dari beberapa rekan sejawat saya memang sering saya dengar, dan mereka sering menceritakan hal yang sama, yaitu perihal Rivaldi sering tidur di dalam kelas. Pada saat saya menemukan langsung terjadi di kegiatan belajar mengajar saya mengatakan kepada Rivaldi, "Ya ampun nak, kok kamu tidur? Coba sana, supaya lebih segar, kamu cuci muka dulu." Lalu dijawab dengan santai oleh Rivaldi, "Iya bu." Nah, atas kejadian yang ada di hadapan saya tersebut, dan informasi dari teman-teman sejawat saya yang sering menemukan kondisi Rivaldi tidur di kelas, saya memanggil dia untuk bertemu dengan saya. Sekunder betul ada, sekunder betul, tapi sekunder itu kan tambahan. Artinya tambahan jika diperlukan sewaktu-waktu. Gitu, tapi dia guna. Loh, itu yang di belakang siapa yang tidur? Ayo, coba bangunin. Itu siapa itu yang tidur, coba? Oh, Rivaldi. Ya ampun, nak. Rivaldi, Rivaldi. Loh, kok kamu tidur, nak? Kenapa? Ayo, ayo. Sana, kamu cuci muka dulu, Gi. Sana, pergi ya, nak. Cuci muka dulu. Misi Bu, Iya. Ibu panggil saya. Ya, selamat pagi, Rivaldi. Pagi Bu. Ya, gimana? Keadaannya Rivaldi sehat hari ini? Saya sehat. Oke, Rivaldi tahukah kenapa Rivaldi dipanggil ke sini? Perihal saya tidur di kelas ya Bu, karena pas di pelajaran Ibu praktikum lembaga instansi pemerintahan. Nah, tepat sekali Rivaldi. Pada dasarnya, setiap manusia pasti memiliki masalah. Namun, manusia itu kan bukan makhluk yang sempurna. Nah, bagaimana caranya Rivaldi memecahkan masalahnya Rivaldi? Rivaldi harus mengetahuinya. Iya Bu. Apakah Ibu boleh tahu kenapa alasannya kamu tadi tidur di kelas saat pelajaran Ibu? Jadi gini Bu, jujur saya membantu kakak saya yang masih membuka toko sendiri dan masih merintis dan memakai modalnya sendiri, sehingga masih kurang personil untuk membantunya. Sehingga saya inisiatif untuk membantu kakak saya. Kadang Sabtu dan Minggu malam selalu ramai tokonya. Jadi saya dan kakak saya selalu pulang malam. Sebab itulah saya selalu kurang jam tidurnya, sehingga pas saya pelajaran Ibu, saya bisa mengantuk. Maaf ya Bu. Oke, terus menurut kamu Nina, apakah yang kamu lakukan tadi di kelas, yaitu tidur pada saat pelajaran Ibu, sudah sesuai dengan kesepakatan kelas yang kita sepakati bersama? Tidak Bu, seperti kesepakatan kita di dalam kelas, siswa harus memperhatikan dan fokus belajar di kelas. Siswa harus menghormati guru, siapapun gurunya yang ada di dalam kelas. Apakah kamu punya solusi untuk menyelesaikan masalah ini? Saya minta maaf ya Bu atas kejadian saya tidur di kelas. Saya mungkin akan mendiskusikan bersama kakak saya perihal pendampingan saya saat menjaga tokonya. Mungkin saya akan memberitahu kepada kakak saya agar saya tidak terlalu pulang malam, sehingga saya tidak mengantuk di kelas. Luar biasa Rivaldi, Ibu apresiasi tanggung jawab yang akan kamu laksanakan. Melakukan perbaikan di dalam diri itu adalah hal yang luar biasa. Ibu percaya kamu adalah individu yang hebat. Nah, berubahlah untuk arah yang positif ya. Iya Ibu, terima kasih. Saya berusaha untuk menjadi individu yang lebih baik lagi. Maafkan saya ya Bu. Oke.
Selamat siang semuanya. Saya Rivaldi, kelas 12 akuntansi. Saya senang sekali bahwa perihal kesalahan yang saya lakukan di kelas, saya diajak diskusi oleh Bu Christine. Beliau tidak menjudgment saya, namun beliau mengajak saya berdiskusi perihal bertanggung jawab terhadap diri saya. Terima kasih Bu Christina, semangat. Untuk kasus kedua, saya menyajikan sebuah permasalahan yang saya temukan langsung di lapangan, yaitu saya adalah wali kelas 11 akuntansi 2. Tiba saja saya mendapati laporan dari siswa bernama Jovania bahwasanya di kelas saya telah terjadi keributan dikarenakan seseorang bernama Alfian tidak suka kepada temannya Safira yang kerjaannya hanya selalu menyalin PR teman-temannya. Safira sering sekali meminjam PR atau hasil penugasan teman-temannya. Dia hanya tinggal langsung menyalinnya begitu saja tanpa bekerja keras untuk mengerjakan PR-nya sendiri dengan baik. Sikap tersebut memicu temannya yang bernama Alfian protes dan memarahi Safira. Karena Alfian tidak menyukai perbuatan Safira. Namun, Alfian tidak mendiskusikannya dan langsung memarahinya. Sehingga terjadilah cekcok atau adu mulut dan kondisi kelas menjadi tidak kondusif. Atas laporan tersebut, saya memanggil Safira. Ibu gawat Bu, di kelas ada berantem. Berantem siapa? Alfian dan Safira Bu, lagi cekcok adu mulut. Loh, kenapa mereka? Saya nggak tahu Bu sumber masalahnya Bu. Oh, ya udah gini. Coba Ibu minta tolong sama Jovania, panggil Safira ya, biar Ibu coba menilik kembali kenapa mereka berantem. Oke? Baik Bu, terima kasih Bu. Iya, terima kasih. Ini sih Bu. Iya. Tadi kata Jovania Ibu manggil saya. Oh iya, silakan duduk. Baik Bu. Safira. Selamat siang Safira. Siang Bu. Gimana kabar Safira hari ini? Baik-baik aja Bu, tapi hati saya lagi nggak baik-baik aja. Oh gitu. Boleh Safira ceritain nggak ke Ibu tentang hatinya Safira yang lagi tidak baik itu? Iya Bu, saya lagi kesel. Tadi di kelas saya habis berantem sama Alfian. Maaf ya Bu, bukannya saya cepet, tapi saya cuma mau mengutarakan hati saya aja Bu. Kalau Ibu boleh tahu, apa masalah yang Safira sedang hadapi? Iya Bu, saya habis dibentak sama Alfian. Saya nggak suka sama cara dia, kayak jagoan aja dia kayak gitu. Oke, Ibu paham terhadap permasalahan yang Safira hadapi. Memang setiap orang itu pasti punya masalah. Namun, bagaimana caranya Safira menghadapi masalah tersebut, Safira harus mengetahuinya. Iya Bu. Boleh Ibu tahu secara detail nggak kejadian yang terjadi di kelas antara Safira sama Alfian? Jadi gini Bu, tadi pagi kan saya minjem buku PR-nya Alfian. Bukunya sih emang dikasih, tapi habis itu tiba-tiba dia bentak saya. Nah, kalau emang dia emang nggak mau minjemin tuh bilang aja, nggak usah pakai bentak-bentak gitu. Kan saya juga bakal ngasih Bu. Kalau dia saya bentak balik nggak menerima. Oke Safira, Ibu bertanya deh perihal yang terjadi tadi di kelas kepada Safira mengenai meminjam PR ke teman, apakah itu adalah hal yang positif? Enggak Bu. Apakah Safira sering melakukan seperti ini di dalam kelas? Artinya berarti Safira sering menyepelekan tugas. Iya Bu, tapi Bu, saya karena nggak sempat mengerjakan tugas di rumah karena saya mendapatkan tugas untuk menjagakan adik-adik saya di rumah Bu. Nah, menurut kamu, apakah yang sudah kamu lakukan yaitu selalu meminjam tugas teman dan mengerjakan di kelas? Apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati bersama? Tidak Bu, di dalam keyakinan kelas kita seluruhnya harus ada tanggung jawab atas penugasan yang ada dan tidak boleh telat dalam mengumpulkan tugas. Nah, oleh sebab itu, bagaimana caranya Safira menyelesaikan atau mencari solusi terhadap masalah yang kamu hadapi ini?
Baik Bu, saya akan memperbaiki diri saya lebih baik lagi dan saya juga akan mengatur waktu saya lebih baik lagi sehingga kedepannya saya bisa mengerjakan tugas. Saya juga akan berdiskusi kepada mama saya untuk pembagian waktu saya. Saya juga akan lebih bertanggung jawab lagi Bu, sehingga tidak akan meminjam PR kepada teman saya lagi dan tidak telat mengumpulkan tugas. Oke Safira, semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan mau diproses. Oke, jangan pernah kasih kendor untuk rasa malas, ya. Halo semuanya, saya Safira dari kelas 11 AK2. Untuk Bu Christine, mohon maaf atas keributan yang saya buat, yaitu bertengkar dengan teman saya. Terima kasih juga atas solusinya. Solusi Ibu sangat membantu saya untuk menjadi yang lebih baik lagi, dan Ibu juga memberikan saya saran dan tidak memojokkan saya. Terima kasih Bu Christine, semangat terus. Terima kasih. Salam guru hebat. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.